wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, sebelumnya ini manggilnya teman-teman atau gimana? Teman-teman aja. Adik-adik. Ya, teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu kakak siapa? Siapa? Ya. Jadi ya perkenalkan ya, kakak Kak Rizky dan ya selaku temannya Fardan ya. Di sini juga kakak ditugaskan untuk mengajar gitu ya, mengajar sebagaimana tugas yang diberikan Kak Fardan ya. Kalau Kak Fardan kemarin mengajarnya tentang apa? Ya baik. Di sini mungkin kakak akan mengajar ya, mengajar metode membaca Al-Quran surat An-Naba. Udah tahu, udah pada hafal belum surat An-Naba? Metode membaca Al-Quran secara tartil. Tahu yang disebut tartil itu apa? Tartil. Tartil, tahu nggak tartil baca Quran secara tartil? Ya, kan di surat Al-Muzammil itu kan dijelaskan apa sih bunyinya, tahu nggak? Baca Al-Quran secara tartil, tahu? Ya. Warotilil Quran tartila. Jadi bacalah Quran itu secara tartil. Tartil itu artinya pelan ya. Secara, jadi bukan pelan-pelan. Bukan pelan-pelan ya biasa gitu. Jadi pelan, jadi pas ini yaitu secara jelas dan benar ya. Tartil disebutnya. Ya. Oke. Mungkin bisa dibuka ya Qurannya. Surat An-Naba. Dan ya. Sebelumnya kita membaca dulu ya doa sebelum belajar yang seperti Ibu Guru ajarkan. Kan doa sebelum belajar. Yuk, dimulai ya. 1, 2, 3. Mungkin langsung saja ya, buka surat An-Nabanya dari surat An-Naba dari buka. Udah ya. Kita baca ya bareng-bareng dari ayat 1 sampai 20 ya. Yuk, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Amen.
surat An-Naba. Surat An-Naba itu kan terdiri dari 40 ayat ya. 40 ayat. Dan ada yang tahu isi kandungan surat An-Naba itu tentang apa? Ada yang tahu tidak? Ya. Siapa? Tunjuk ya. Dias. Tahu An-Naba tentang apa, surat apa? Menceritakan tentang apa? Tahu tidak? Tahu nggak? Dias. Diasnya mana sih? Oh Dias. Tentang apa? Surat An-Naba? Nah, ya berita besar ya. Jadi surat An-Naba ini menceritakan tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat hampir semua juz 30 itu bercerita tentang hari kiamat. Kebayang kalau misalkan hari kiamat itu kan ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kiamat kecil. Misalkan kiamat kecil kayak gempa, ya gempa bumi, terus tsunami, bencana alam, kematian. Dan ya mungkin tanda-tandanya bukan itu aja sih kiamat kecil tuh, seperti kalau diibaratkan mah kematian. Kematian itu kan kiamat kecil juga. Jadi berpindahnya dari satu roh ke alam atau dimensi yang lain. Nah itu namanya kematian. Itu juga kiamat. Misalkan tanda-tandanya mungkin bisa dilihat orang-orang zaman sekarang itu kan udah gak malu sama dosa-dosanya, udah menampakkan gitu ya. Makanya sangat ya, kita di zaman sekarang itu harus dituntut untuk bertakwa ya, untuk ya dari cobaan-cobaan, dari hal-hal yang memang kayak apa sih contohnya mah, dosa itu jangan dianggap remeh gitu. Dan itu termasuk kiamat kecilnya. Kalau kiamat kubro itu ya kiamat besar juga. Jadi semua alam dunia ini mati gitu ya. Semuanya kiamat, itu kiamat kubro. Ya mungkin itu sekilas ya tentang kiamat. Surat An-Naba yang menceritakan tentang itu flashbacknya, isi kandungannya. Mungkin sekarang mah ya mungkin yang kakak jelaskan tentang ayat surat An-Naba ini, hukum tajwid. Ada yang tahu nggak hukum tajwid yang ada di Quran ayat 1? Ada apa ini? Benar. Kalau ayat keduanya apa? Benar. Ya. Kalau ayat ketiga? Kalau ayat keempat apa? Ayat keempat. Ayat kelima? Ya mungkin itu ya sampai ayat 5 dulu. Ayat ke-6-nya kakak tunjuk ya, yang bisa. Jihan. Ayat ke-6 apa itu hukumnya? Ada apa aja? Iza Syafawi, Al-Qalah Sugro, Alif Lam Syamsiyah. Ya Alif Lam Syamsiyah. Alif Lam Maria. Terus? Yang akhir? Madiwan ya. Betul. Terus ini acak ayat ke-13. Karin. Apa? Ya, ayat 13. Apa itu? Ada hukum apa aja di sana? Alnya apa itu? Wajah al apa? Al Sirojau apa sirojau?
Sirojam apa? Idgom apa? Idgom apa? Bigona. Idgom biguna. Kalau hanya apa? Matobi'i. Janya? Madiwad ya. Yang ya itu kan tentang hukum-hukum tajwid ya di dalam surat An-Naba. Bisa dijelaskan ya, mungkin langsung saja tentang metode tartil. Kalau metode tartil itu kan banyak gitu, bacaan Quran itu bukan saja metode tartil, tapi kayak BTQ, baca tulis Quran, ataupun Ummah, ataupun yang lainnya gitu ya. Kalau metode tartil ini jadi bacaan Quran, tetapi kita memahami bagaimana cara membaca dengan benar, dengan pelan. Jadi tong guru gusuk gitu ya kalau baca Quran tuh. Ya guru gusuknya maksudnya teh tong tidak sesuai dengan ya pokoknya mah buru-buru lah, jangan buru-buru. Tetapi harus pelan. Karena kan Al-Quran itu adalah firman Allah ya, firman Allah yang kita bagaimana kita meresapi membaca Quran itu dengan penghayatan, dengan penuh hikmat gitu ya. Nah, maka kalau misalkan ayat Quran itu kita ingin bisa masuk atau meresapi dalam hati, maka bukan saja dibaca, tetapi memahami artinya, memahami arti di dalamnya. Nah, itu tentang Al-Quran, Qurannya. Selanjutnya, ya kembali lagi ya, dites. Ada yang tahu apa itu mad ari disukun? Apa? Di akhir ayat. Panjangnya berapa harokat? 2, 4, 6. Kalau mad iwad? Mad iwad berapa harokat? 2 ya, 2 harokat. Kalau guna? Guna ditahan berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Kalau ini ya kakak baca Quran ya surat An-Naba ini ayat 26 ya. Sebutin ya kalian hukumnya apa ini? Jaza'u wifaqo. Yang jaza itu apa hukumnya? Mad wajib mutasir itu panjangnya berapa harokat? 6 harokat ya. Tidak boleh kurang. Jaza'u idgham. Fa ko apa? Itu ya tentang hukum-hukum di dalam bacaan Quran. Jadi ketika kalau kita membaca Quran itu, kalau misalkan tidak memakai hukum tajwid, ya itu kan akan acak-acakan gitu ya, tidak sesuai. Tetapi kalau misalkan membaca Quran dengan hukum tajwid, pelafalannya benar ataupun bagus, kan itu ya ketika kita membacanya itu kan ke orang-orangnya juga lebih enak gitu ya, lebih adem. Nah itu kan harus memahami bagaimana cara membaca Quran dengan baik dan ya benar. Kemudian artinya, ada yang tahu arti Quran surat An-Naba? Ya ayat 1 apa? Amma yatasaalun artinya. Besar. Nah ini jadi maksudnya teh tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi bertanya-tanya itu tentang hari kiamat itu teh kayak gimana sih gitu. Kayak nanti teh bakal gimana? Keadaan kita teh bagaimana? Dibangkitin setelah mati itu gimana gitu keadaannya. Ayat keduanya Anin Nabail Azim. Baca ayat ini. Jadi yang berita besar ini teh tentang kiamat ya, kiamat kubro. Terus ayat ketiganya, nah ini ayat ketiga ini mereka berselisih. Jadi ada yang berbeda pandangan. Misalkan ada yang emang tidak percaya sama hari kiamat, ada yang mempercayainya, dan yang tidak percaya itu adalah orang kafir. Nah, jadi mereka teh seolah-olah dunia itu teh seperti
dunia teh surga gitu lah, surga abadi ya. Abadi banget, abadi. Nah itu. Terus ayat keempat. Tidaklah mereka akan mengetahui. Nah jadi maksudnya teh mereka teh tidak akan mengetahui ya tentang kiamat, tapi bagi kita mah orang muslimah pasti tahu bahwa kiamatnya bakal ada gitu. Terus ayat kelimanya, Sekali lagi tidak mereka akan mengetahui. Nah ini Allah teh mengajar ini apa, memperingatkan gitu kepada orang yang tidak percaya kiamatnya bahwa kiamat itu teh pasti ada ya. Terus ayat ke-6-nya, bumi sebagai hamparan. Kalau ibaratkan hamparan itu kayak gimana? Hamparan atau hamparan? Ya, ya seperti ini. Karpet, tahu karpet? Nah, itu kan hampar ya, dihampar terus gitu. Nah, itu kalau diibaratkan bumi itu sebagai hamparan, jadi hamparan yang luas, di mana ya tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon ya semuanya itu tumbuh. Nah, itu sebagai ibaratkan sebagai hamparan. Terus ayat ke-7 baca artinya. Nah, pasak. Bukan papasakan ya. Bukan papasakan, tapi pasak itu teh kayak apa? Pasak bumi itu penancap gitu ya. Jadi penancap. Kalau ibaratin mah kayak paku ya. Kayak pakunya bentuk kalau misalkan bumi gak ada gunung, pasti kan akan goyang hujan. Ibaratkan kalau misalkan masang ini masang yang kayak apa sih? Ini teh poster. Kalau pasang poster, gak pakai paku kan pasti gak bisa nempel. Nah itu ya sebagai pasang. Terus ayat selanjutnya ayat 8. Dan kami berpasang-pasangan. Jadi kita hidup itu pasti berpasang-pasangan, laki-laki sama perempuan. Gak mungkin laki-laki sama laki-laki lagi, perempuan sama perempuan lagi. Kan ya itu konten dewasa gitu ya. Jadi nanti kalian itu kan pasti kalau udah tahu ilmu pengetahuan, udah tahu ya pasti akan yang namanya mengalami hidup bersama gitu ya, hidup bersama dengan pasangan. Misalkan dia sama Jihan. Ya ini aja ya. Jadi gitu kan. Jodoh tidak tahu kan. Tetapi ya hidup itu kan pasti berpasang-pasangan gitu. Saling melengkapi kan intinya. Terus ayat selanjutnya. dan kami menjadikan hidupmu untuk istirahat. Nah, jadi maksudnya teh menjadikan tidur sebagai istirahat. Jadi waktunya malam hari kita istirahat. Misalkan apapun kegiatan, apapun belajar, pasti kan lelah gitu ya. Malam itu sebagai istirahatnya. Jadi ya istirahat untuk menenangkan pikiran. Terus ayat selanjutnya, Dan kami menjadikan malam. Nah, ya jadi malam sebagai pakaian itu bukan berarti baju, bukan, tapi pakaian itu teh kayak sebagai ya tempat apa ya di sini teh sebagai pakaian untuk menutupi tubuh manusia. Jadi maksudnya tuh yang dimaksud di ayat ini teh pakaiannya teh jadi waktu malam itu memang cocok untuk berehat ya, bukan untuk bekerja. Meskipun ada emang ya para orang tua ataupun yang karirnya malam, tetapi ya tetap kalau yang namanya kerja itu kan perlu waktunya istirahat. Nah di Al-Quran ya sudah dijelaskan. Kemudian ayat selanjutnya dan kami ya untuk mencari penghidupan. Nah mencari penghidupan itu bagaimana? Jadi waktunya siang itu kita beraktivitas, mau bermain, mau bekerja, mau sekolah ataupun ke tempat-tempat yang ramai. Nah itu kan waktu siang itu sebagai tempat kita bermata pencaharian gitu ya, mencari ilmu ataupun ya kegiatan-kegiatan apapun, waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah itu dijadikan sebagai tempat ini ya, sebagai tempat pencaharian kehidupan. Kemudian ayat 12.
Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Nah, 7 langit yang kokoh. Jadi kalau dalam ilmu IPA itu atmosfer, termosfer, ataupun eksosfer gitu ya. Jadi ada lapisan-lapisan bumi ya yang jadi maksudnya itu kan, tapi di sini mah langit sebagai lapisan itu, jadi ada langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ya. Jadi di alam semesta ini kan luas. Jadi bukan saja bumi gitu ya, bumi sebagai yang kita lihat itu sebagai langit ke-1 itu langit ke-1. Bahkan ada multiverse lain gitu ya di jagat alam semesta ini gitu. Nah itu. Kemudian ayat selanjutnya matahari ya. Jadi Allah itu menciptakan matahari sebagai cahaya bagi di bumi ini ya. Bayangkan kalau kita gak ada matahari, ibaratin lampu ini, kalau lampu ini dimatiin bakal mati kan? Ya. Kalau dimatiin bakal mati. Iya, kalau misalkan nggak pakai lampu kan nggak bisa lihat. Nah kalau misalkan ibaratkan kalau bumi gak ada matahari gimana? Gelap. Nah pasti gelap kan? Nah adanya matahari kita sebagai cahaya ya, sebagai kehidupan kita tuh gimana kalau gak ada matahari kan kita gak bisa hidup. Nah kemudian ayat selanjutnya. Dan kami mendengarnya awan yang hujan dan bocoran dan rakyatnya. Nah jadi di samping matahari sebagai cahaya, juga hujan itu sebagai rahmat ya, sebagai petunjuk. Jadi kalau misalkan gak ada hujan pasti gak ada air. Nah dengan air hujan itu kan kita bisa mencari ya penghidupan, ataupun dari apa sih, tanah yang kering menjadi tumbuhan. Nah itu. Ayat selanjutnya. Untuk kami pertumbuhan dan taman-taman. Nah ya, jadi dari tumbuhan itu teh, dari air hujan itu teh tumbuhan yang kita bisa makan, misalkan makan mangga, makan apel, jeruk, cengkaleng. Nah itu, ya itu cengkaleng juga tumbuhan. Nah itu ya sebagai tumbuhan ya. Terus ayat selanjutnya 16. Kebun yang rindang itu tuh ya seperti ya kebun yang ada di rumah, misalkan di rumah kalian, ataupun kebun yang kalau kalian punya apa, kebun jagung, kebun teh. Nah, jadi maha baiknya Allah itu jadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang lainnya itu kan agar kita teh bisa makan jadinya. Terus ayat selanjutnya 17. Jadi ayat 17 ini teh menceritakan bahwa jadi hari keputusan itu teh ada. Jadi kita itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang kita apa ini ayat 17? Sungguh hari keputusan adalah waktu yang telah jadi waktu yang telah ditetapkan itu pasti terjadi hari kiamat, jadi maksudnya. Jadi segala amalan yang kita perbuat itu pasti dipertanggungjawabkan. Terus ayat selanjutnya, yaitu pada hari sangkakala ditiup, jadi trompet sangkakala ditiup sama malaikat Israfil. Gimana ya kalau ibaratin mah trompet sangkakala kan tidak sebising trompet yang tahun baru ya. Trompet tahun baru kan gimana bunyinya tahu? Nah, enggak seperti itu ya trompet sangkakala. Jadi maksudnya teh kalau di dalam tafsir teh trompet sangkakala itu teh kayak satu kali ngancurin bunyi. Jadi satu kali tiupan langsung bumi teh hancur. Nah, satu kali tiupan lagi teh hidupin manusia teh dari alam kubur. Nah, itu trompet sangkakala. Tapi kita mah sebagai orang muslimah beruntung gitu. Tidak akan mengalami kiamat. Karena ya pasti dijamin umat Rasulullah mah bakal diselamatkan, tergantung amalan kita ya. Amin.
Terus ayat selanjutnya ini berayat berapa sekarang? 19. 18. 19. Eh? 19. Ya 19. Dan ayat 19. Jadi menceritakan pintu-pintu dibuka ya. Jadi pintu-pintu teh maksudnya teh bukan pintu itu, tapi pintu kayak pintu surga, pintu neraka. Pintu malaikat. Ada surga, tahu ada berapa surga? Jadi dulu 7. Tahu nama-namanya? Tahu. Yang tahu aja ya. Ada terus surga apa lagi? Surga Aden. Aden yang ada sungai-sungai. Aden. Terus surga apa? Nikmat. Apalagi tahu? Udah Salam. Ya kakak juga nggak tahu sih surga. Ya banyak lah surga apa intinya mah. Tapi yang kakak tahu mah itu ya. Jadi surga Aden teh surga yang di bawahnya sungai-sungai. Kalau surga Firdaus ya surga yang paling atas, tingkatan paling atas. Kalau dalam misalkan ibaratin mah, jadi kalau dalam video game teh ranknya gitulah, punya ranknya masing-masing. Rank. Nah itu kayak gitu. Terus saya selanjutnya ini nah jadi gunung-gunung sebagai fata morgana tuh, jadi maksudnya kan bumi itu udah dihancurkan, ya, udah dihancurkan segala isinya. Jadi fata morgana itu tuh bagaikan halusinasi. Jadi maksudnya teh dibangkitkan nanti teh si gunung-gunung itu teh tidak akan muncul, tapi kita membayangkan gunung itu teh ada. Nah itu disebut dengan fata morgana ya, ayat 20-nya. Nah itu mungkin arti ya sekilas arti dari ya surat An-Naba. Ada papan tulis nggak? Iya. Kan maksudnya tuh ada spidol. Ada spidol kan di sini. Kalau nggak ada mah nggak beli sih. Kayak apa ya? Nulis aja ya, nulis. Kalau sekarang mah nulis. Sekarang latihan. So gini mau gimana? Atau mau nulis ayat Al-Quran ayat 1 sampai 20? Latihan ya. So sekarang kakak kasih latihan ya. Ini ya 10 aja. Tulis Quran surat An-Naba. Lalu kalian sebutin hukum tajwid yang ada di dalam itu ya surat An-Naba. Nanti dinilai sama kakak. Semua Enggak 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Jadi ayat 1 nomor 2 ayat 2 itu. Ya, jadi nomor 1. Apa? Enggak semua ayat ini kembali. Nanti di pakai kan ini gini. Jadi tulisnya gini ya. Jadi tulis ayat Al-Quran ayat 1 sampai 20. Jadi bukan 1 sampai 20 bukan, jadi 1 2 3 sampai 20 gitu ya. Nah, terus kalian 1 sampai 10. Nah, itu sampai 1 sampai 10. Terus hukum tajwidnya ditulis di ya, di samping itu jadi misalnya gini, ayat 1 sama ayat tasawun. Nah, hukumnya apa di ayat tasawun sama ayat tasawun itu? Ayat tasawun itu. Jadi otomi bukan seperti itu ya. Dia ada sampingnya apa?
Jadi nulis salah. Tulis salah, kita juga di sisi. Oh, gitu. Terus tulis artinya. Ya orang bilang gitu lah. Tahu. Nggak sama. Nah ini ya contohnya ini kan ini apa satu. Ini kalian tulis di bawahnya apa ini bukunya ama apa terus ya tasa ini apa mat apa terus sabun apa nah kayak gitu ya Apa sih biasa? bisa di bawah aja jadi lewat global ya terserah lah, yang penting udah ini 1 sampai 10 ya nanti dinilai. Enggak 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 10 ditulis ayatnya gitu. Sama hukumnya tadi. Boleh Mas. Yang belum.
tulisan dia sudah selesai. Iya. Dia dengerin dulu ya kan. tulisannya mepet. Kalau yang udah beres kumpulin aja. Oh iya. Habis 10 kan? Sampai 10. Kreatif E. Kreatif E.
Ada yang udah beres? Oh. Oh. Di sini ada yang anak pertama. Banyak. Anak pertama ya. Kalau anak pertama tuh harus kuat. Ya karena kan strong ya. Namanya? IPK. Makanya kita suka IPK. Ini. Ini teh pada kelas berapa semuanya? 6, 7, 9. Ada yang SMP atau SD? SD SMP. SD SMP siapa? Yang SMP mana? Kalau SD? Ada yang beres? Sudah. Kita beresnya jam 7:30 aja.
Yuk, pelan. Ya. 6 menit lagi. Tenang dong. Sampai Iya. Oh. Di mana tadi? Wah, lagi pergi. Udah ada stafet. Iya. Oh, bisa. Tapi kita yang dokumentasi. Oh, sampai Dokumentasi anak santai. jam 8 berarti sekarang. Ya, bentar. Kalau yang beres mah langsung aja kumpulin. Kami jam susah, tulisannya kecil-kecil. Tinggal
Kami tak kantor. Aja. Tidak ada juga ya. Sebentar mana di dalam? Buat apa? Si sawah ya bisa. Tadi antar ke mana? Kayak kau tahu diantarkan ke ulang madrasah Udah beres semua? Berarti di situ nih. Kamu jangan. Yang dulu siapa? Ini. Oh iya. Karya Megawati
Ya udah sih, apa ini? Nanti aku jalan di kota. Ayo apa ini? Apa ini? Sama kita Jadi 5 menit lagi ya. Ya, jadi ini sebelumnya kita dokumentasi dulu ya. Ya, bareng gitu foto bersama. Harusnya sama aku masih ingat ya.
mungkin bisa ya, dimulai doa penutupannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan hati-hati di jalan ya. Sebelumnya ini dokumentasi dulu, Bang Mas.